Film ini bercerita tentang keluarga Bim yang tinggal di Texas. Mereka hidup di sebuah komunitas yang sangat erat hubungannya dan sangat religius. Setiap hari Minggu, mereka akan menghadiri kebaktian di gereja yang dipimpin oleh seorang pendeta yang juga sangat down to earth dan akrab dengan jemaatnya. Suatu malam ini terbangun dan muntah-muntah. Mereka membawanya ke rumah sakit dan hasilnya Anne hanya disebutkan mengalami acid reflux. Ternyata Anne kembali mengalami sakit di perutnya dan muntah-muntah. Tengah malam Anne diboyong ke rumah sakit dan dokter masih saja mengatakan Anne tidak apa-apa dan hanya mengalami lactose intolerance. Tapi Christy sudah memiliki firasat pasti ada yang tidak beres dengan kesehatan Anne. Setengah memaksa dia meminta dokter itu memanggilkan dokter anak untuk memeriksa Anne. Dari dokter anak itu diketahui kalau Anne mengalami masalah obstruksi perut. Kalau anak tidak segera-segera dioperasi, dia akan kehilangan nyawanya. Operasi pun kemudian dilaksanakan dan dokter kembali memberikan berita buruk tentang Anne. Dia mengalami obstruksi semu usus sehingga makanannya yang dia makan tidak bisa dicerna dan harus makan menggunakan selang nutrisi. Dokter itu juga menyarankan keluarga Bim agar segera menemui Dr. Samuel Nurko, yang merupakan seorang ahli gastroenterologi pediatrik ternama di Amerika. Dr. Nurko berpraktek di Boston. Namun untuk bisa menemui Dr. Nurko harus menunggu waktu berbulan-bulan karena banyak sekali pasiennya. Christy yang sudah tak tahan melihat anaknya, memaksa datang ke rumah sakit Boston tanpa ada janji dengan Dr. Nurko sebelumnya. Demi Anne, dia rela mencoba semuanya. Setibanya di rumah sakit, Christy langsung mendatangi resepsionis dan mengatakan maksudnya. Seperti yang sudah diperkirakan, dia tak bisa menemui Dr. Nurko tanpa janji. Meski memohon, resepsionis perempuan yang berlinang air mata saat mendengar cerita Christy tak bisa meloloskannya. Christy pun pulang ke hotel dan saat makan di sebuah restoran dia bertemu dengan Angela, seorang pramusaji yang berbaik hati pada Anne dan dirinya. Mereka pun berkenalan dan Angela mengajak mereka jalan-jalan di Boston. Look at that. Oh my goodness. Cute they are. He's eating cute on some rice with some. Tak disangka saat berada di sebuah galeri seni, Christy mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengatakan kalau dirinya dan Anne bisa menemui Dr. Nurko keesokan hari. Ini tentunya sebuah berita yang sangat menggembirakan untuk Christy dan Anne. Akhirnya Anne ditangani oleh Dr. Nurko dan diketahuilah penyakit yang diderita oleh Anne. Sayangnya penyakit Anne belum ada obatnya. The top part of the stomach works, but the bottom. One told me you were the one person who could have it. That you. I see this every day. And our center is one of the very, very few normal life. A normal life. That would be one for monitoring. Anne pun terus berada di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Di saat itulah dia bertemu dengan pasien kanker tulang bernama Hilly dan ayahnya Ben. Kedua anak perempuan itu menjalin persahabatan, tapi tak lama Hilly sudah diperbolehkan pulang dan itu membuat Anne menjadi sedih dan frustasi. Dia mulai kehilangan harapannya untuk hidup yang membuat sang ibu sedih. Di Texas, ayah dan saudara perempuannya memberikan kejutan dengan berencana datang menjenguknya. Keajaiban kembali muncul saat Kevin kesusahan membayar tiket dengan kartu kreditnya.
Pegawai penerbangan itu dengan sengaja mematikan komputernya dan mengatakan kalau komputernya yang rusak. Out here in the hall. 1, 2, 3, go! Girl. Setelah bertemu keluarganya, Anne diperbolehkan pulang. Di rumah, Anne tak bisa melakukan banyak hal. Melihat adiknya yang hanya diam saja, Abby mengajak Anne naik pohon yang menjadi hobinya. Anne pun setuju. Namun bencana datang. Ranting pohon akan patah dan Anne berusaha menyelamatkan diri. Sayangnya dia malah jatuh ke dalam batang pohon yang sudah lapuk. Anne jatuh dari ketinggian 30 kaki dan tak sadarkan diri. Sampai akhirnya datang pemadam kebakaran yang menyelamatkannya. Melihat kerumunan orang, Krusty langsung teringat Anne. Dia mendekat ke pohon dan berdoa, yang diikuti oleh Kevin, 2 anaknya dan orang-orang di sekitarnya. Ajaibnya, setelah usaha penyelamatan yang begitu dramatis, Anne tidak mengalami suatu cedera yang serius sedikit pun. Bahkan penyakit pencernaan yang dideritanya pun berangsur sembuh, tanpa ada satu penjelasan yang pasti tentang penyebab kesembuhannya. Suatu mukjizat yang berasal dari surga. And then what happened? The butterfly. Yeah. At first, but yeah, but he needed to come back. And he told me that when I came back, Have you told that's okay. up there? Miracles are goodness. Strangest of ways through people who are Your just problem with my system. The distinction is bigger. perfectionists. Friends who are there for us no matter what. Our love. Miracles are God. And when today around the world there's so many children, but after every may be going through, it's a way of letting us know. Y'all, we give her. Amen. Wait! What? That's what I Until Anna got better. No, you go first. I mean, you can go first. Okay, I'll go first. Yeah, thank you. Today is a miracle.